Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldimas Putradena dari kelas 2 TLA. Ingin mempresentasikan tentang materi yang saya ingin sampaikan saat ini, yaitu mengenai tentang materi desibel atau bisa disingkat dengan dB. Saya Muhammad Aldimas Putradena dengan NIM 062240352264. Di sini terdapat pengertian desibel, yaitu desibel merupakan satuan yang sering digunakan sebagai skala penguatan dalam rangkaian elektronika seperti rangkaian pada peralatan audio dan komunikasi. Besaran-besaran yang menggunakan skala penguatan desibel tersebut diantara seperti penguatan pada daya, tegangan, arus, juga intensitas suara. Jadi, pada dasarnya, desibel adalah satuan yang menggambarkan suatu perbandingan atau rasio. Secara definisi, desibel yang sering disingkat dengan dB. Untuk tambahan informasi, di sini desibel mempunyai desibel noise, yaitu tentang kebisingan. Jika desibel melebihi angka 30 atau meninggi, dia akan mengalami dengingan dan itu akan mengganggu pendengaran kita. Lanjut, yaitu tentang cara menghitung penguatan daya, penguatan tegangan, dan penguatan arus. Yaitu adalah di sini ada rumus-rumus desibel. Rumus-rumus penguatan daya yaitu dB sama dengan 10 log 10 buka kurung P out per P in. P output per P input tutup kurung. Nah, untuk mencari penguatan tegangan yaitu 20 log 10 V out per V in. Untuk mencari penguatan arus yaitu 20 log 10 I out per IV in. Lanjut. Ini adalah gambar tentang alat ukur desibel meter. Di sini ada dalam hal amplitudo dan dalam hal frekuensi. Saya akan menjelaskan dalam hal amplitudo dulu. Hal amplitudo yang dilaporkan dalam skala dB desibel digunakan untuk mengukur dan menunjukkan kekuatan atau tekanannya. Sederhananya, jika dengan lebih banyak amplitudo, suara bisa sekeras mungkin. Jadi amplitudo ini seperti penguat suara dan penguat tekanan. Jadi jika semakin banyak amplitudo yang terpasang, suara akan semakin besar dan semakin kuat. Untuk suara yang disebut sebagai tekanan 0,0002 mikrobar yang setara dengan standar ambang pendengaran. Jadi standar ambang pendengaran itu di sekitaran 30 dB untuk manusia. Lanjut, dalam hal frekuensi yang dilaporkan dalam Hz atau Hertz digunakan untuk mengukur dan menunjukkan jumlah tertentu dari getaran suara per detik. Jadi Hertz ini untuk frekuensi untuk mengukur menjumlahkan titik tertentu getaran. Nah, seperti ini. Menurut kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar adanya istilah desibel dalam pengukuran tingkat kebisingan atau intensitas suara. Simpelnya, desibel ini seperti alat-alat dari motor, yaitu knalpot. Nah, knalpot itu kan menghasilkan suara. Jadi, suara dari knalpot itu mempunyai desibel. Jadi, desibel itu kebisingan atau intensitas suara. Jadi suara knalpot itu semakin sunyi, desibelnya itu semakin rendah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seseorang yang berada di lingkungan dengan tingkat kebisingan 85 dB di atas 8 jam akan mengalami kerusakan alat pendengaran. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, jika desibel ini melewati batas pendengaran manusia, apalagi terlalu lama didengar, dia akan mengalami kerusakan alat pendengaran.
Jadi telinga akan mengalami kerusakan seperti mm, gendang telinga yang berdenging, dikarenakan desibel itu sangat bising dan bisa mengganggu pendengaran. Jika tingkat kebisingan ada 30 dB, artinya 30 desibel di atas nilai ambang suara yang dapat didengar oleh manusia dengan pendengaran normal atau sekitar 1000 kali dari suara yang dapat didengar oleh manusia. Nah, jadi 30 dB itu menurut ambang suara itu yang didengar manusia itu pendengaran yang normal. Sedangkan tingkat kebisingan 60 dB berarti nilai di atas ambang yang dapat didengar oleh manusia atau sekitar 1 juta kali lebih tinggi dari suara yang didengar oleh manusia. Perbandingan 30 dB dan 60 dB ini lumayan sangat tinggi. Jadi jika ingin memakai amplitudo, saya sarankan untuk memakai 30 dB saja. Nah, sekian presentasi dari saya tentang materi hmm, desibel. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.